Sebuah penelitian dilakukan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa tubuh manusia sebenarnya mampu melakukan lebih dari apa yang kita kira. Seringkali kita membatasi diri karena takut, terlalu menjaga keselamatan, atau memilih untuk bermain aman. Padahal seperti yang dibuktikan oleh Goggins, meskipun dalam kondisi fisik yang buruk sekalipun, kita tetap bisa berusaha dan melampaui batas-batas yang ada. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun ya, saya hanya ingin sharing dan ya berbagi pengalaman di mana saya juga masih tetap terus belajar ilmu psikologian gitu. Saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan pejabat atau apapun itu. Saya nyariin di teman kalian semua dan yang kebetulan punya cerita. Nah gitu ya kira-kira teman-teman. Psikologi olahraga dan mental dalam militer. Baik bro, jadi kali ini kita bakal ngomongin tentang psikologi olahraga dan mental dalam militer. Ini topik yang menarik banget dan punya banyak relevansi dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi buat kamu yang punya minat di dunia olahraga, mental toughness, atau bahkan dunia militer. Gak perlu khawatir bro, kita bakal bahas dengan cara yang santai tapi tetap penuh ilmu. Coba bayangin bro, kamu lagi ada di medan perang atau di dalam sebuah latihan militer yang super berat. Di tengah segala kondisi fisik yang udah maksimal, cuaca panas yang minta ampun, dan stres yang ngebikin kepala pusing. Apa yang membuat seorang prajurit tetap bertahan? Gak cuma otot besar atau kekuatan fisik, tapi yang gak kalah penting adalah kekuatan mental. Ini yang kita bahas sekarang. Di dunia militer, psikologi olahraga sangat berperan penting. Kenapa? Karena olahraga itu bukan cuma soal tubuh yang fit, tapi juga mental yang tangguh. Dalam militer gak cuma fisik yang diujikan, tapi kekuatan mental yang memungkinkan seorang prajurit untuk bertahan lebih lama, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan. Ini mirip banget sama seperti olahraga maraton, di mana kita tahu kalau fisik kita udah capek banget. Yang jadi penentu adalah mental kita. Kalau mental kita kuat, kita bisa lari lebih jauh. Bayangin gini bro, fisik itu kayak seorang pekerja yang selalu siap di garis depan. Dia yang siap angkat beban, lari kencang, dan push up sepanjang hari. Tapi mental adalah manajernya, yang tetap bisa mengendalikan pekerja fisik supaya nggak overhead, nggak burnout, dan terus semangat. Coba bayangin kalau manajernya nggak ada, pekerja fisik pasti bakal kepalan bro. Begitu juga di militer, kalau mental kita nggak dilatih, fisik kita pun nggak bakal optimal. Seorang penulis buku bernama Jesse Itzler menuliskan pengalaman tak terlupakan saat hidup bersama anggota Navy SEAL David Goggins dalam bukunya yang berjudul Living with a SEAL. Jesse menceritakan bagaimana pertama kali ia melihat sosok pria yang luar biasa saat mengikuti lomba lari maraton di San Diego, California. Saat itu Jesse dan teman-temannya tercengang melihat seorang pria dengan tubuh kekar mungkin lebih dari 100 kg yang terus berlari tanpa henti, sementara peserta lain sudah kehabisan tenaga. Saya waktu itu belum tahu siapa dia. Setelah lomba, saya bertanya kepada panitia dan mereka memberitahu bahwa pria ini sebenarnya sedang menderita gagal ginjal dan beberapa tulang di kakinya patah, ujar Jesse. Mendengar kondisi tersebut, Jesse sempat berpikir bahwa pria ini seharusnya didiskualifikasi. Namun melihat kekuatannya luar biasa dan seolah-olah tidak ada masalah, Jesse merasa tidak ada alasan untuk menghentikannya. Rasa penasaran pun membawa Jesse untuk mencari tahu lebih lanjut dan akhirnya mengetahui bahwa pria tersebut adalah anggota Navy SEAL. Rasa masih kagum, Jesse akhirnya menawarkan pria tersebut yang ternyata adalah David Goggins untuk tinggal bersama dirinya dan keluarga selama sebulan. Dengan harapan Goggins dapat mengajarkan mereka mengenai ketangguhan mental yang dia pelajari selama menjadi Navy SEAL. Goggins pun menerima tawaran Jesse dan tinggal bersama mereka. Selama tinggal bersama, Goggins mengajarkan kepada keluarga Jesse tentang 40% rule atau aturan 40%. Sebuah metode yang meningkatkan kekuatan mental. Goggins menjelaskan bahwa aturan ini berkaitan dengan pikiran kita. Ketika kita merasa sudah hampir mencapai batas fisik, baik dalam olahraga maupun tugas lainnya, kita harus ingat bahwa kita baru menggunakan sekitar 40% kapasitas kita. Jadi ketika Anda merasa lelah dan hampir menyerah, ingatkan diri bahwa Anda baru menggunakan 40% saja dari kemampuan Anda. Jelas Jesse, mengutip ajaran Goggins. Metode ini membuat seseorang terus berusaha melewati batas yang ada dan tidak berhenti begitu saja. Dengan cara ini, kita diharapkan bisa melampaui apa yang kita pikirkan sebagai batas maksimal dan mengembangkan mental yang tak tergoyahkan. Jesse melanjutkan, setiap hari kami dilatih dari gerakan yang mudah hingga yang sulit. Kami dipacu terus hingga merasa lelah, tetapi Goggins selalu bilang ini baru 40%. Dengan latihan disiplin ini, Jesse dan keluarganya mulai merasa lebih kuat, tidak hanya dalam menghadapi tantangan fisik, tetapi juga dalam menghadapi segala rintangan hidup.
David Goggins, anggota Navy SEAL yang menginspirasi ini, dikenal sebagai pemegang rekor dunia pull-up terbanyak dan seorang atlet lari yang luar biasa. Meskipun memiliki berbagai tantangan fisik, termasuk gagal ginjal, masalah jantung, dan beberapa patah tulang di kakinya, Goggins tetap menunjukkan ketangguhan fisik dan mental yang luar biasa. Pernah mengalami kegagalan fisik yang berat, Goggins menguasai 40% rule yang memungkinkan dirinya untuk tetap aktif dan sehat meskipun menghadapi berbagai kondisi fisik yang sulit. Metode ini yang ia ajarkan kepada keluarga Isler selama sebulan penuh, membantu mereka meyakinkan diri bahwa meski kita merasa sudah mencapai batas, kita masih mampu untuk terus melangkah lebih jauh. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa tubuh manusia sebenarnya mampu melakukan lebih dari apa yang kita kira. Seringkali kita membatasi diri karena takut, terlalu menjaga keselamatan, atau memilih untuk bermain aman. Padahal seperti yang dibuktikan oleh Goggins, meskipun dalam kondisi fisik yang buruk sekalipun, kita tetap bisa berusaha dan melampaui batas-batas yang ada jika niat dan mental kita dikuatkan dengan cara yang positif. Di lapangan militer banyak banget teknik yang digunakan untuk melatih mental prajurit, dan itu semua bisa dipelajari dari dunia psikologi olahraga. Salah satunya adalah teknik visualisasi. Ini teknik yang digunakan oleh atlet-atlet top dunia, dan ternyata ini juga sangat efektif di militer. Bro, coba deh bayangin sebelum kamu berangkat latihan atau tugas berat, kamu duduk sejenak dan membayangkan diri kamu melakukan segala sesuatu yang akan kamu hadapi di lapangan. Seperti seorang atlet yang membayangkan dirinya melewati garis finish, kamu bisa bayangkan dirimu berhasil melewati rintangan berat, bertahan dalam cuaca panas, atau bahkan bertempur dalam situasi yang super menegangkan. Ini bukan cuma latihan mental bro, tapi ini juga mempersiapkan otak kamu untuk hal-hal yang akan terjadi. Bayangin aja kalau kamu udah membayangkan semuanya dengan detail, otak kamu akan lebih mudah beradaptasi ketika itu benar-benar terjadi di lapangan. Banyak prajurit yang akhirnya bisa melewati ujian fisik yang berat berkat teknik visualisasi ini. Berbicara tentang stres dalam militer, stres adalah yang gak bisa dihindari, sama seperti dalam olahraga. Kita seringkali dihadapkan pada latihan yang super menantang, di mana tubuh sudah di batas maksimal, tapi otak kita harus bisa tetap fokus dan tenang. Stres yang berlebihan bisa mengacaukan segalanya bro, tapi jangan khawatir, karena ada cara untuk mengelola stres ini. Salah satu teknik yang digunakan oleh prajurit adalah teknik pernapasan dalam. Bayangin kamu lagi dikejar musuh atau lagi ada latihan yang bikin kamu kelelahan. Kalau kamu gak bisa mengontrol napas, bisa-bisa kamu panik. Dengan pernapasan dalam, kamu bisa menenangkan tubuh dan pikiran, biar gak terjebak dalam stres berlebihan. Praktek latihan pernapasan dalam sangat sederhana. Ada beberapa poin yang bisa saya terangkan di sini, ada 5 poin. 1. Duduk dengan posisi nyaman dan tutup mata. 2. Tarik napas pelan selama 4 detik. 3. Tahan napas selama 4 detik. 4. Buang napas perlahan selama 4 detik. 5. Ulangi ini selama 5-10 menit setiap hari. Dengan latihan ini bro, kamu bisa menurunkan tingkat stres dan meningkatkan fokus. Ini juga sangat berguna saat latihan fisik yang sangat menguras tenaga. Bro, kalau ngomongin mental toughness, ini bukan cuma teori, tapi juga soal pengalaman nyata. Dalam latihan militer, banyak banget prajurit yang harus bertahan dalam kondisi ekstrim. Misalnya ada latihan di puncak gunung dengan suhu ekstrim, atau latihan jungle warfare yang penuh tantangan. Di situ yang jadi pembeda bukan cuma kekuatan fisik, tapi seberapa kuat mental prajurit tersebut. Saya pernah dengar cerita dari seorang teman yang dulu aktif di militer. Dia cerita tentang salah satu latihan bertahan hidup di hutan. Mereka harus bertahan tanpa makanan selama beberapa hari. Di tengah kondisi yang penuh tantangan, banyak yang mulai menyerah. Tapi dia tetap bertahan karena dia memvisualisasikan tujuannya untuk keluar dari hutan dengan selamat. Itu adalah contoh konkret betapa pentingnya mental dalam dunia militer. Nah bro, gimana kalau kita coba beberapa cara yang bisa dipraktikkan sehari-hari untuk meningkatkan mental toughness kita kayak prajurit militer? 1. Setting tujuan yang jelas. Di dunia militer, setiap misi memiliki tujuan yang jelas. Begitu juga dalam hidup. Kalau kita punya tujuan yang jelas, kita bisa tetap fokus meskipun rintangan datang. 2. Penerimaan. Pahami bahwa nggak semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam militer, mereka belajar untuk menerima kenyataan yang ada dan tetap melanjutkan misi. Kita pun bisa melatih diri untuk lebih menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. 3. Peningkatan diri setiap hari. Prajurit terus melatih diri setiap hari, bahkan saat kondisi fisik mereka sudah maksimal. Kita pun bisa berlatih untuk lebih baik setiap hari, baik dalam pekerjaan, olahraga, atau kehidupan sosial. Dengan sering berolahraga, selain membuat fisik menjadi bagus dan membuatmu jadi lebih pede, mental kamu pun jadi akan terbentuk menjadi kuat.
serta selalu latihan untuk merasakan suara dan tegas, apalagi dibantu dengan latihan sedikit tekanan dengan kekerasan fisik maupun mental atau bentakan baik dari orang lain, bisa temanmu, keluargamu, atau bahkan mentor kamu. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi. Oke bro, sekarang giliran kamu. Gimana caranya kamu melatih mental talkies kamu? Apakah kamu pernah coba visualisasi sebelum mencapai tujuan besar? Atau mungkin kamu punya teknik sendiri buat mengelola stres? Share pengalaman kamu di kolom komentar, karena pasti banyak banget yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Jangan lupa buat latihan pernapasan dalam tadi ya bro, itu benar-benar membantu buat menenangkan pikiran. Ayo bro, latihan terus, mentalnya harus selalu kuat, fisiknya harus selalu fit, dan yang paling penting tetap semangat, karena kita semua bisa jadi lebih baik setiap hari.